billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta nikmat dan juga hidayah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai ke hari yang ke-24 ini. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Para ustadz dan ustadzah yang saya hormati dan juga teman-teman semua yang saya banggakan, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan dalam Islam. Jadi sebenarnya kesehatan itu adalah anugerah atau bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang manusia banyak yang lupa akan kenikmatan tersebut, seperti yang disampaikan Rasulullah bersabda, ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mumpung kita masih di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita maksimalkan ibadah puasa Ramadan kita dengan menjaga kesehatan kita sebaik mungkin agar tidak ada puasa yang bolong atau utang bagi laki-laki. Jadi apa saja ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan diri kita di bulan Ramadan ini? Jadi ikhtiar yang bisa dilakukan itu yang pertama adalah rutin dalam berwudu. Tentunya kita semua tahu wudu itu mensucikan diri kita. Akan tetapi kita itu sebaiknya jangan wudu pas kita mau sholat aja. Misal kita itu wudu pas bangun tidur, mau tidur, ataupun saat kita udah batal wudunya, kita juga dianjurkan untuk berwudu lagi. Tentunya wudu juga membersihkan diri kita juga. Untuk ikhtiar yang kedua yaitu adalah makan makanan yang bergizi. Kita juga membutuhkan makan makanan yang bergizi. Jangan cuma misal pagi ayam, siang ayam, dan sore ayam. Itu pun juga menurut saya gizinya cuma itu aja juga nggak bagus untuk kita sendiri. Kita juga butuh kombinasi, misal pagi ayam sama sayur, terus penutupnya itu buah-buahan, terus minumnya susu dan juga air putih, kandungan air putih yang cukup juga itu lebih baik untuk kebutuhan nutrisi dan gizi kita. Untuk ikhtiar yang ketiga yaitu adalah tidak makan makanan yang berlebihan juga. Yang kita sebut adalah porsi kuli. Ya, porsi kuli itu kan makan yang porsinya itu benar-benar banyak. Nah, di sini kita jangan seperti itu. Kita mengambil makanan yang secukupnya aja untuk diri kita sendiri. Misal ngambil makanan ya sebelum kenyang kita harus berhenti gitu kan. Juga Rasulullah juga pernah berkata, berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah juga sebelum lapar. Terus ikhtiar yang keempat yaitu minum minuman yang halal dan juga makanan yang halal juga. Jadi kita itu mengonsumsi makanan dan minuman itu kalau bisa memang harus bisa ya, itu harus berdasarkan verifikasi halal dari MUI. Karena yang sudah diverifikasi halal oleh MUI itu insya Allah dan juga pasti udah dipastikan nggak ada zat yang haram dalam makanan atau minuman tersebut. Apalagi yang belum mendapatkan verifikasi MUI, tentunya kita juga nggak tahu itu makanan atau minuman tersebut halal atau kondisi kandungan zatnya itu benar-benar halal atau enggak. Tentunya kita juga harus menjaga kebersihan diri kita sendiri, karena awalnya penyakit itu pasti juga dari kebersihan diri kita sendiri maupun kebersihan tubuh kita, lingkungan, ataupun makanan dan minuman yang kita konsumsi. Misal untuk lingkungan, kita harus rutin membersihkan kamar kita sendiri, tempat tidur, dan juga misal lantai atau meja belajar kita sendiri. Kalau untuk kebersihan tubuh kita ya kita mandi minimal 2 kali sehari, gosok gigi juga yang rutin sebelum tidur, sesudah makan ataupun bangun tidur juga. Kalau untuk kebersihan makanan dan minuman
kita juga dianjurkan untuk makan makanan di rumah saja, makan makanan masakan mama kita. Karena juga kita juga nggak baik juga kalau misal kita jajan di luar terus, kita jarang makan makanan mama kita. Juga kalau jajan di luar kan kita juga nggak tahu makanan itu benar-benar bersih atau enggak. Dan kita yang pastinya jangan lupa bersyukur karena diberi kesehatan ataupun disembuhkan dari suatu penyakit, karena tentunya kesehatan adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Rasulullah menyukai bersyukur dan Rasulullah juga menyukai kesehatan yang diberikan Allah, seperti disebut yaitu Abu Darda berkata, "Ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit saya dan bersyukur karenanya, apakah itu lebih baik daripada saya sakit dan menanggungnya dengan sabar?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Rasul mencintai kesehatan sama seperti engkau juga menyenanginya." Jadi kita itu diberikan kesehatan itu kita juga jangan menyanyiakan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melakukan kesehatan dengan berbagai aktivitas, bukan seperti rebahan, scroll TikTok, IG atau yang lainnya. Kita harus memanfaatkan dengan misal kita beraktivitas di luar, olahraga fisik atau apa gitu, ikut pengajian sekolah, ikut kegiatan organisasi, ke masjid, bantuin takjil, ngurus apa, membersihkan apa, membantu orang tua itu. Jadi kita itu benar-benar memanfaatkan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita nggak memanfaatkan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah termasuk orang-orang yang rugi. Alhamdulillah menjalik. Mungkin cukup sekian kultum singkat dari saya. Semoga kita diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita dengan maksimal di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.